Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang mulia karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah membantah apapun perintah Nabi karena mereka tahu bahwa perintah Nabi adalah perintah Allah pula. Adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling kaya di masa tersebut. Tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Di samping kaya, ia juga dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang dipastikan akan masuk surga. Namun demikian, meskipun ia dikenal sebagai sahabat terkaya, ia tidak pernah berpoya-poya dengan hartanya. Bahkan ia selalu menangis dan merasa gundah dengan harta yang dimilikinya. Hingga Abdurrahman bin Auf bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Tak jarang beliau menghabiskan hartanya hingga tak bersisa. Namun Allah malah menakdirkan hartanya kian bertambah dan melimpah. Bagaimanakah kisah Abdurrahman bin Auf yang selalu menangis karena kekayaannya? Simak selengkapnya tayangan ini sampai usai. Dilahirkan dengan nama Abdul Ka'bah, 10 tahun setelah tahun gajah, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi paling dermawan. Ia pernah menyumbangkan separuh hartanya saat Rasulullah menyemangati kaum muslimin untuk berinfak. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya sebanyak 2.000 dinar, atau kira-kira sekitar 8,5 miliar jika dengan nilai uang saat ini. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu." Doa Rasulullah ini kemudian benar-benar terwujud dengan kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh Abdurrahman bin Auf berikutnya. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya yang jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 uqiyah emas. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar hal ini, Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawab Abdurrahman. "Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala," jawabnya. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf ternyata tidak membuatnya miskin. Sekalipun berkali-kali mencoba menghabiskan hartanya, kemiskinan tidak pernah bertahan padanya. Suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin. Dan Rasulullah mengatakan bahwa dirinya bersama orang-orang fakir dan miskin. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejak itulah Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hatinya, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf lalu mengangkat tangannya lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah." Sejak saat itu beliau kebingungan dan cemas karena harta kekayaannya yang justru semakin berlipat ganda. Abdurrahman mencari cara bagaimana agar hartanya habis tak bersisa. Gayung pun bersambut. Setelah perang Tabuk,
tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tak bersisa. Jadilah ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk saja, dan hal ini membuatnya bersyukur. Namun keadaan tersebut tak bertahan lama. Kurma busuk yang tak ada harganya itu malah membuatnya 10 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Sehari setelah kejadian itu datanglah seorang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Dan wabah aneh tersebut hanya akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman tersebut memberitahu utusan itu agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa, dan rencananya untuk menjadi miskin pun akhirnya gagal. Kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak membuat dirinya jumawa. Justru ia selalu melinangkan air matanya karena takut dirinya tidak masuk syurga disebabkan kekayaan yang dimilikinya. Ketika beliau disuguhi makanan lezat oleh keluarganya, bukannya senang, ia justru malah menangis. Allah bukakan dan bentangkan dunia ini untuk kami semua. Aku khawatir pahala dan balasanku dipercepat di dunia ini, kata Abdurrahman bin Auf. Ketika akan wafat pun Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya raya. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun bahkan kapan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kapan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku, tutur Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada usia 72 tahun dengan meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing. Keempat istri beliau masing-masing mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8 hartanya, belum lagi anak-anaknya. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau kira-kira sekitar 10.880 triliun untuk kurs uang rupiah saat ulasan ini dibuat. Nah, bagaimana menurut kalian? Kekayaan yang dilimpahkan tak membuat Abdurrahman Auf jumawa. Ia malah lebih sering menangis karena takut akan celaka karena kekayaannya. Padahal Rasulullah telah memastikan bahwa ia adalah salah satu sahabat yang sudah pasti masuk surga karena kedermawanannya. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.